Dalam pandangan umum, ada sebuah gambaran yang sering hidup diam-diam di dalam benak banyak orang beriman, bahwa iman seharusnya lahir sebagai satu keputusan besar yang langsung mengubah segalanya. Sebuah momen terang yang seketika membuat hidup menjadi lebih jelas, lebih terarah, dan lebih mudah dijalani. Padahal kitab suci sejak awal memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih hening dan sederhana, bahwa iman tidak pernah diperkenalkan sebagai bangunan yang sudah jadi, melainkan sebagai benih yang kecil, rapuh, dan nyaris tak terlihat. Sebuah awal yang tidak menawarkan kepastian instan, tetapi mengandung potensi kehidupan. Sehingga pada tahap awal, iman belum kuat, belum rapi, dan bahkan belum mampu menjelaskan dirinya sendiri. Ia hanya hidup karena diletakkan di tempat yang tepat. Dan di titik inilah, kita mulai memahami bahwa proses bukanlah tanda kegagalan iman, melainkan rahim tempat iman dilahirkan. Sebab tanpa proses, iman mudah berubah menjadi slogan. Tetapi melalui proses, iman perlahan menjadi kehidupan yang sungguh dijalani. Dalam gambaran kitab suci, manusia digambarkan menjalani ritme yang sangat biasa. Tidur pada malam hari dan bangun pada siang hari, sementara pertumbuhan berlangsung tanpa pengawasan langsung. Dan gambaran ini dengan lembut tetapi tegas membongkar ilusi kontrol yang sering kita bawa ke dalam kehidupan iman. Seolah-olah segala sesuatu yang suci harus selalu dapat diatur, dipercepat, dan dipastikan melalui usaha ruhani yang tepat. Padahal proses iman justru mengajarkan batas, bahwa ada wilayah kehidupan yang bekerja di luar jangkauan kendali kita. Dan di sanalah iman belajar melepaskan kecemasan untuk mengatur hasil, sebab iman yang bertumbuh bukan iman yang gelisah memastikan segalanya, melainkan iman yang setia menjalani ritme hidup dengan kepercayaan yang tenang bahwa kehidupan terus bekerja, bahkan ketika tidak disaksikan. Kitab suci dengan kejujuran yang jarang kita beri ruang mengatakan bahwa bagaimana pertumbuhan itu terjadi tidak diketahui oleh manusia. Dan pengakuan ini menyentuh salah satu pergumulan terdalam dalam iman, yaitu dorongan untuk selalu memahami segalanya dengan segera. Padahal iman tidak pernah menuntut pengetahuan lengkap agar bisa bertumbuh. Justru iman seringkali berkembang di ruang ketidakpahaman yang diterima dengan rendah hati. Karena ketika manusia berhenti memaksa makna, hati menjadi tanah yang lebih lapang. Dan di sanalah iman menemukan ruang untuk bernafas. Sebab keberanian untuk mengakui belum tahu seringkali menjadi nutrisi yang jauh lebih subur daripada kepastian yang dipaksakan. Mari kita baca dalam Injil Markus 4 ayat 26-29 terjemahan baru. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Setelah ayat ini berdiri sendiri dalam keheningannya, kita mulai melihat bahwa iman, sebagaimana kehidupan, bekerja melalui tahap demi tahap yang tidak dapat dilompati. Karena kitab suci tidak menggambarkan pertumbuhan sebagai lompatan dramatis, melainkan sebagai urutan yang setia dan terhormat, dari tangkai ke bulir hingga butir yang penuh. Dan setiap tahap memiliki martabatnya sendiri. Sehingga iman yang bertumbuh secara sehat adalah iman yang menghormati musimnya, sebab upaya untuk mempercepat kematangan seringkali justru melahirkan kelelahan rohani dan kepahitan batin. Sementara kesediaan untuk tinggal di dalam proses menumbuhkan akar yang kuat sebelum buah muncul. Dan disinilah kita mulai memahami bahwa kedewasaan iman bukanlah soal kecepatan,
melainkan kesetiaan. Dalam perjalanan iman yang panjang dan tidak instan ini, motivasi perlahan disingkap, karena keinginan untuk cepat sampai seringkali menyembunyikan dorongan untuk pengakuan, rasa aman palsu, atau kebutuhan untuk membuktikan diri. Dan proses iman dengan sabar menyingkap semua itu tanpa tergesa-gesa menghakimi. Sebab ketika hasil tidak segera terlihat, yang tersisa hanyalah relasi. Dan di sanalah iman dimurnikan, belajar bahwa kesabaran bukanlah kekosongan atau penundaan tanpa arah, melainkan bentuk kepercayaan yang aktif, setia, dan tenang. Sebuah kesetiaan harian yang sederhana dan tidak bising, yang jarang diperhatikan, tetapi justru disitulah iman diperdalam dan dibentuk dengan paling jujur. Akhirnya, Kitab Suci berbicara tentang waktu menuai bukan sebagai hasil paksaan, melainkan sebagai respons terhadap kematangan yang dikenali. Karena panen yang sehat selalu menghormati seluruh proses yang mendahuluinya. Dan iman yang bekerja melalui proses, mengajarkan kepekaan akan waktu, kapan menunggu dan kapan bertindak, sehingga ketika buah akhirnya dipetik, syukur tidak hanya tertuju pada hasil, tetapi pada perjalanan yang telah membentuknya. Dan di sanalah iman menemukan bentuknya yang paling manusiawi dan paling jujur, bukan sebagai jalan yang mudah, tetapi sebagai kehidupan yang dijalani dengan kesetiaan di tengah waktu, misteri, dan proses yang tidak disingkat. Iman bekerja melalui proses karena kehidupan bekerja demikian. Dan di dalam waktu, misteri, dan kesetiaan yang sederhana, iman menemukan bentuknya yang paling dalam dan paling jujur.